Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati anak-anakku kelas 8 SMP Unggulan Al-Falah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pembelajaran kita tidak bisa tatap muka, tapi melalui kelas online, tapi tidak mengurangi rasa khidmat kita untuk mencari ilmu. Oleh karena itu, anak-anakku terlebih dahulu, marilah dalam awal pelajaran PPKN kelas 8 ini kita mulai dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan tujuan dan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita selama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak kalah pentingnya kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadini wa kullu niyati sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang kami hormati, untuk pelajaran PPKN kelas 8 kali ini adalah kita masuk pada bab awal, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Saya ulangi, kali ini kita pada bab awal ini kita belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti makna nama Pancasila. Istilah Pancasila dikenal sejak abad ke-14. Yang nama Pancasila terdapat dalam buku Negara Kartanegara, Negara Kertagama yang dikarang oleh Mpu Prapanca, dan juga nama Pancasila terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca adalah 5 dan sila adalah sendi atau asas. Berarti Pancasila adalah batu sendi yang 5. Nama Pancasila juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau yang dikenal dengan Pancasila Krama. Yang dimaksud dengan Pancasila Krama mempunyai maksud ajaran yang 5, yaitu 1. Ajaran yang 5 itu dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dan yang kelima, dilarang mabuk atau minuman keras. Anak-anakku, ini adalah larangan-larangan yang asli yang diajarkan dalam ajaran kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Mpu Prapanca dan ajaran yang terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Kemudian nama Pancasila ini diadopsi oleh bangsa kita. Diambil sebagai nama dasar negara bangsa Indonesia yang asli ajarannya dari buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular ini mempunyai ajaran
yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk-mabukan atau minuman keras. Itulah kelima ajaran yang diajarkan dalam buku Kartanegara karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular yang mempunyai arti pancakrama. Anak-anakku sekalian, Pancasila yang kita pelajari kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila yang sah terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat, yang berbunyi, yang sekarang ini kita pelajari, yang kita kenal: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan rumusan Pancasila yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia yang terdapat pada alinea keempat. Rumusan tersebut secara yuridis, Pancasila adalah merupakan konstitusional yang sah, yang berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu ada yang berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara. Lembaga negara itu harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila. Lembaga negara atau lembaga masyarakat dan setiap warga negara tanpa kecuali harus di dalam kehidupan menjalankan bernegara, bermasyarakat, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang 5 tadi yang sudah Bapak sebutkan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintah negara. Dasar negara juga disebut dengan ideologi negara. Pancasila juga disebut sebagai pandangan hidup atau juga disebut way of life, yang artinya way of life itu Pancasila sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup atau pandangan hidup. Demikian anak-anakku, pelajaran kali ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.